Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan setupnya sudah seperti biasa karena ya semalam saya nggak sempat melakukan update juga guys, sorry, karena saya melakukan perjalanan pulang dari luar kota ke rumah lagi, dan saya yang nyetir sendiri. Perjalanannya juga cukup panjang, kurang lebih 3 jaman, jadi saya agak sedikit kecapean dan tidak sempat melakukan update. So semalam juga memang volumenya kecil sih, jadi memang perubahan yang saya bisa sampaikan juga tidak banyak gitu ya. Dan ya, hari ini kita bakalan bahas lagi seperti biasa, tapi kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,85 triliun dolar atau turun sekitar 1,31%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 39.800-an, Ethereum 2.997, BNB 408 dolar, XRP 0,75, Solana 101 dolar, Cardano 0,92, Terra Luna 78, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 76,02 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2,88%. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini dari T-Analyst, dan dia mengatakan we speak the bull's language right here. Jadi dia sepertinya masih confidence banget kita berada di bull trend gitu ya. Dan menurut saya perspektif dia cukup menarik, dan gambaran chartnya juga cukup rapi di sini, bahwa secara makro, secara gambaran besar, menurut dia kita sekarang berada di ascending triangle ya. Walaupun kalau saya pribadi ngelihatnya mungkin titik sentuhnya terlalu sedikit ya untuk membuat ascending triangle ini valid. Oke, tapi ya ini menurut pandangan si T-Analyst. Kemudian dari segi mikronya tentunya di pattern besar ini, di dalamnya kita juga membentuk beberapa pattern kecil, diantaranya adalah falling wedge di bulan Mei sampai bulan Juli 2021 kemarin. Kemudian ketika kita breakout, kita membentuk semacam rising wedge. Kemudian kita breakdown, dan menurut dia ini adalah pandangan yang sangat jarang saya temukan ya. Menurut dia kita sekarang berada di descending broadening wedge. Kemudian kita sedang melakukan retest ketika kita kemarin sudah breakout, menurut dia breakout dari descending broadening wedge, dan kita sekarang berada dalam tahap pullback dan retest. Nah, apabila memang ini valid, dan secara teori ketika kita melakukan breakout dan retest, maka seharusnya yang selanjutnya terjadi adalah kita meneruskan arah tren yang sebelumnya. Berarti harusnya kita akan kembali rally ke atas. Secara teori seperti itu ya guys. Dan ya, masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda, apalagi di situasi yang sekarang, di mana saya temukan banyak sekali versi-versi ya, pattern yang dilihat oleh para technical analyst. Ada yang mengatakan ini descending broadening wedge, seperti yang dikatakan T-Analyst. Kemudian ada yang mengatakan juga ini inverse head and shoulder. Gimana caranya inverse head and shoulder? Menurut mereka ini adalah left shoulder-nya di sini. Ini adalah head-nya. Ini adalah right shoulder-nya, dan kita juga udah breakout dari inverse head and shoulder tersebut, dan kita juga lagi melakukan retest. Tapi tidak jarang juga yang mengatakan kita berada di ascending channel. Ada juga yang mengatakan kita di bear flag. Kalau saya mungkin cenderung ke arah ascending channel atau bear flag ya di sekitaran sini. Tapi tentunya saya menghargai perspektif dari mereka gitu ya. Selama menurut saya masuk akal, make sense, dan juga argumen yang jelas, saya bakalan respect. Karena kalian harus tahu guys, namanya prediksi itu ya, kita nggak bisa memastikan bahwa punya kita yang benar. Kita juga harus melihat ya perspektif dari orang lain seperti apa, supaya siapa tahu ada yang miss dari analisa kita dan kita temukan di orang lain gitu kan. Dan juga kalau misalnya kalian mempunyai perspektif yang berbeda dari saya misalnya, atau dari T-Analyst, sebenarnya tidak akan ada masalah gitu guys, selama kalian menerapkan risk management yang baik. Kalau misalnya kalian merupakan trader ya. Karena kalau misalnya kalian menerapkan risk management yang baik, walaupun analisa kalian salah 1, 2, 3 kali atau bahkan 5 kali berturut-turut, harusnya kalian tidak akan pernah kena liquid. Kenapa? Karena kalian menerapkan risk management yang baik. Artinya apa? Pertama, berarti kalian harus menerapkan stop loss. Kedua, ketika trading kalian tidak meresikokan terlalu banyak secara persentase dari portofolio kalian. Bisa jadi cuma 2% atau 3%. Anggap saja kalian resikokan 2% per satu trade.
maka membutuhkan 50 trade berturut-turut kalian salah atau kalian loss 50 kali berturut-turut, baru kalian bisa meliquid portofolio kalian, alias portofolio kalian jadi nol gitu. Dan juga tentunya kalian tidak boleh lakukan over leverage, leverage-nya yang terlalu besar, gitu kan? Jadi kalau kalian terapkan itu semua, kalau misalnya kalian mempunyai perspektif yang berbeda dengan punya saya atau punya TA analyst, harusnya tidak akan ada masalah gitu ya. Dan belum tentu punya saya juga benar gitu. Dan saya juga harus menerapkan risk management yang baik, karena saya tahu bahwa analisa saya pun belum tentu benar. Nah kalau salah, saya siap menerima resikonya, yang artinya kan kemungkinan ya saya loss gitu. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin saya akan cut loss, gitu kan? Atau mungkin saya akan cari setup lainnya lagi. Apapun itu, selama kalian menerapkan risk management yang baik, harusnya tidak akan ada masalah. Intinya seperti itu. Oke? Nah, yang berikutnya ini dari TechDev, dan ini lebih ke segi data on-chain ya. Dia mengatakan, we're seeing an inflection in the 90-day rate of change of Bitcoin 1 year plus hodl wave. With a wave at an all-time high, each of the last 5 times this occurred, Bitcoin have never saw new lows. Jadi data di sini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama ini yang warna kuning kekuningan ini adalah hodl wave atau panjangnya adalah supply Bitcoin yang tidak lagi pernah bergerak lebih dari setahun. Dan kita udah membahas data ini beberapa kali selama beberapa minggu terakhir. Dan yang kita juga udah ketahui adalah bahwa hodl wave-nya, kita sebut sebagai hodl wave aja, itu sudah membentuk all-time high lagi. Sepanjang sejarah Bitcoin, kita mendapati all-time high baru di kurang lebih angka 64% jumlah Bitcoin, supply Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun. Dan menurut si TechDev, ada satu hal yang menarik gitu. Ketika beberapa kali sebelumnya hal ini terjadi, disertai oleh spike yang terjadi di rate of change 90 day, oke, itu biasanya setelahnya kita tidak lagi melihat sebuah newer low atau dasar baru di Bitcoin, tapi kita akan mendapati rally ke atas. Terakhir kali itu terjadi di tahun 2020, di mana hodl wave-nya membentuk all-time high di kurang lebih angka 63%, dan rate of change-nya juga mendapati semacam spike. Oke, dan ketika hal tersebut terjadi, ketika kedua ini match, di mana hodl wave-nya all-time high, kemudian 90-day rate of change-nya mendapati spike, kita biasanya mendapati rally. Kalau kita tarik lagi ke cycle sebelumnya, udah di tahun 2015, hal yang sama juga terjadi. Di mana kita mendapati hodl wave-nya berada di all-time high, dan kita mendapatkan spike di 90-day rate of change-nya, setelahnya kita juga mendapati rally. Di sini juga sama, berapa kali sebelumnya juga kalian bisa lihat. Jadi secara statistik gitu ya, ini masih terlihat cukup akurat, akurasinya masih cukup tinggi. Dan hal yang sama juga sekarang lagi terjadi gitu guys, dimana kita membentuk hodl wave-nya di all time high dan 90-day rate of change-nya juga mendapati spike di sini. Oke, bahkan lebih tinggi spike-nya daripada yang tahun 2020. Namun dari TechDev juga memesan bahwa ini cukup fair menurut saya. Dia mengatakan this is not a guarantee of no new lows. Dia mengatakan ini bukan saya garansikan bahwa tidak akan ada lagi low baru atau dasar baru. Cuman ini it is a historical observation atau ini adalah observasi sejarah saja gitu guys. Dan which helps inform my probabilistic view of market asymmetry. Jadi pada intinya yang pengen disampaikan oleh TechDev adalah bahwa di sini dia hanya menyampaikan analisa dia secara data ya guys ya. Ini bukan opini dia, tapi ini secara data dan ini bisa dibuktikan secara data bahwa memang secara statistik kita mendapati akurasinya cukup tinggi ketika hodl wave-nya itu berada di all time high dan nanti day rate of change-nya itu mendapati spike. Biasanya yang terjadi berikutnya adalah kita mendapati rally ke atas. Namun ini dia katakan bukan sebuah garansi, tapi ini soal probabilitas. Dan sekali lagi guys, semuanya yang kita lakukan di sini yang bersifat analisa dan prediksi, memang semuanya adalah sifatnya probabilitas. Gitu ya. Dan maka dari itu kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang lain gitu guys. Kalau misalnya pendapat saya berbeda dengan pendapat kalian, ya kalian nggak bisa menyalahkan saya juga nggak bisa menyalahkan kalian. Karena tidak ada yang tahu secara pasti yang mana yang benar gitu. Kita hanya melakukan prediksi. Itu ya. Jadi ada yang mengatakan kadang-kadang, wah TechDev ini terlalu bullish kok gitu kan.
datanya semuanya merujuk ke arah bulls gitu. Kalau saya lihatnya, selama dia memang mempunyai data yang valid gitu guys, dan kita bisa melihat data tersebut, ya saya respect aja gitu guys. Tapi datanya harus ada, jelas gitu. Kecuali memang dia hanya ngomong-ngomong doang, nggak ada datanya dari mana, nggak jelas, itu mungkin kalian bisa menyalahkan dia gitu kan. Cuma opini aja, mungkin dia setiap hari cuma nge-tweet, Bitcoin go to the moon gitu kan, Bitcoin will bull rally misalnya, atau apapun gitulah, yang hanya sekedar opini, tapi nggak ada datanya, nggak ada argumen yang jelas, yaitu mungkin kalian boleh menyalahkan dia. Tapi kalau misalnya datanya sudah disajikan, dan memang jelas argumennya, ya sudah, respect aja guys. Kita semuanya nggak ada yang tahu market bakalan kemana nantinya. Kita hanya bisa melakukan prediksi dan antisipasi untuk segala senario yang bisa terjadi, gitu ya. So, itu dari TechDev. Dan yang terakhir, ini juga menurut saya cukup menarik ya untuk saya bahas. Dimana menurut si Trader J, ini dia mengatakan vibes-nya untuk Bitcoin sekarang itu sebenarnya mirip dengan vibes ketika kita di bulan Oktober 2021. Kalau kalian masih ingat pada saat itu, apa yang menyebabkan Bitcoin drop dari sini 53-an ribu kurang lebih, mungkin 50 ribuan lah kurang lebih, 51 sampai 50 ribuan, drop hingga kurang lebih 38 ribu. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Partnya ketika itu adalah China nge-ban transaksi kripto, Bitcoin khususnya. Jadi ilegal di China. Ketika itu FAT-nya seperti itu, dan kita membentuk semacam pattern di sini. Dan pada saat itu saya masih ingat, hampir mungkin 70-80% orang-orang mengatakan bahwa 90%, atau bahkan orang-orang udah yakin banget kita bahwa akan drop dari sini dan mungkin menuju ke 37 atau bahkan 35 ribu. Kalau kalian masih ingat, kalian komentar di bawah. Vibes-nya pada saat itu juga seperti itu. Di mana orang-orang udah sangat yakin bahwa kita akan breakdown lagi, karena sepertinya memang para bulls itu nggak masuk-masuk gitu. Dan kita udah tertahan berkali-kali, ada yang mengatakan ini kita berada di descending triangle gitu ya, yang berarti adalah pattern bearish. Dan itu kalau kita breakdown bisa nyampe ke 37, 36 atau bahkan 35 ribu dolar. Jadi ketika hampir semua orang sudah bearish, yang terjadi apa selanjutnya? Kita mendapati breakout ke arah atas. Nah, menurut si Trader J, kali ini vibes-nya juga mirip gitu guys. Vibes-nya mirip. Dimana kita mendapati juga sekarang ya guys, kalau kita lihat, kita udah gampang sekali akan bisa menemukan orang-orang yang sudah mengatakan itu udah hampir pasti gitu guys, bakalan breakdown di bawah 40.000 dan akan menuju lagi ke 30.000, ada yang mengatakan 20.000, bahkan ada juga yang lebih ekstrim lagi mengatakan kita bahkan bisa nyampe ke di bawah 20.000. Oke. Saya juga tidak mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, segalanya bisa terjadi di cryptocurrency gitu guys. Dan yang saya katakan hanya adalah vibes-nya menurut saya juga mirip gitu guys, dengan yang terjadi di Oktober 2021, vibes-nya secara vibes gitu, bahwa kita melihat ada sebuah pattern di Bitcoin yang choppy banget alias cenderung sideways gitu ya, volumenya juga kecil banget, sehingga membuat orang rata-rata udah keluar dari market, udah bosen nunggunya gitu kan. Dan pada saat-saat terakhir yang terjadi apa? Dipump oleh Mark Bandar gitu ya. Dan kita menuju ke high baru. Nah, apakah hal tersebut akan terulang? Who knows gitu ya. Tapi menurut saya vibes-nya juga mirip sekarang. Kalau misalnya kita drop dari sini, tentunya itu bukan indikasi baik. Dan kita akan bahas kenapa gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di chart. Nah, yang terakhir untuk kalian yang juga pengen ikutan launchpad di Bybit, jangan sampai ketinggalan. Besok udah ada mulai lagi satu token baru namanya Apex. Nah, saya pengen memperkenalkan fitur baru yang ditawarkan oleh Bybit, di mana ketika kalian nanti ikutan launchpad lagi, kali ini kalian tidak wajib mempunyai token BitDAO. Kalian kalau pengen ikutan untuk launchpad di Bybit pakai USDT sekarang juga bisa, tapi sistemnya lottery. Mungkin mirip-mirip dengan Huobi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti terpilih, kalian bisa commit pakai USDT, jadi nggak usah hold BitDAO. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang pasti dapat, ya holdnya BitDAO ya. Minimal 50 BitDAO kalian akan dapat alokasi. Tapi kalau kalian memang nggak pengen dan kalian pengennya pakai USDT aja, bisa. Tapi sistemnya lottery gitu ya. Dan kalian bisa ikutan, minimal kalian bisa commit nanti 100 USD. Tapi tentunya nggak semuanya kepotong ya. Bisa jadi alokasi kalian itu nggak sampai $100 dan sisanya akan dikembalikan. Dan kalau kalian lihat secara performa,
launchpad-nya Bybit itu rata-rata performanya bagus-bagus banget guys, rata-rata ribuan %. Nah ini adalah highlight dari beberapa persentase yang paling tinggi yang pernah terjadi sebelumnya. Token CBX naiknya minggu pertama itu 1228%, token real 1851%, Kasta 2089%. Jadi istilahnya kalau kalian ikut launchpad di Bybit itu kayak dapat uang gratis gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang garanti atau garansi bisa dapat alokasi, ya kalian hold token BitDAO minimal 50, makin banyak tentunya alokasi kalian juga makin banyak. Tapi kalau kalian nggak pengen hold token BitDAO, sekarang kalian juga bisa mengikuti sistem lottery dan pakainya USDT. Jadi silakan kalau misalnya kalian pengen ikutan dan belum punya account Bybit, kalian tinggal klik link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar, karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan bonus reward hingga kurang lebih 600 USDT. Dan juga tentunya kalian akan bisa mengikuti event-event yang kemarin udah sempat saya jelaskan ya, event Ramadan yang rata-rata juga memberikan kalian uang gratis gitu ya. Jadi tunggu apa lagi, silakan kalian daftar langsung di link yang saya sediakan di kolom description di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, yang kita bisa lihat sekarang Bitcoin breakdown, oke, dari trendline di sini. Oke, jadi ini tentunya bukan sebuah tanda yang baik. Karena kenapa? Karena sekarang kita hanya mempunyai satu lagi gitu guys, key support di sekitaran area 37.000 yang menghubungkan beberapa wick di sini. Ini yang saya sampaikan di video kemarin kalau kalian nonton gitu ya. Nah, ketika kita breakdown lagi dari trendline di sini, menurut saya tidak akan ada lagi halangan bagi Bitcoin untuk kembali nge-retest area 30.000 dolar, oke? Atau bahkan kita bisa menuju ke sekitaran 28 atau 29.000 dolar di sini, oke? Ini adalah titik terakhir yang menurut saya yang bisa kita jadikan sebagai area support. Kalau ini tidak mampu hold juga, menurut saya chance-nya cukup tinggi kita akan mendapati revisit ke sekitaran area 30.000 atau 28.000 dolar. Jadi itu perlu kalian keep in mind. Sekarang kita baru breakdown gitu ya. Tentunya ini bisa jadi juga berpotensi sebagai sebuah fake out. Ingat guys, kita masih dalam keadaan market yang volumenya sangat amat kecil. Oke, kita berada di minggu pasca dan orang-orang di luar itu rata-rata masih pada liburan gitu ya. Jadi volume di market itu masih sangat kecil. Ketika volume market kecil, apa yang rentan terjadi? Sebuah manipulasi. Oke? Itu yang perlu kalian keep in mind. Nah, saya masih akan menunggu apa yang akan dilakukan market. Saya akan sampaikan beberapa planning yang saya akan buat gitu ya. Yang pertama tentunya, apabila kita memang valid breakdown dari ini, dan kita juga breakdown dari trend yang tercipta di sini, saya harus melihat Bitcoin mampu consolidate di bawah trend tersebut dan melakukan retest. Nah, apabila ini yang terjadi, saya akan mungkin mencari setup untuk short dan menuju ke area 30.000 atau bahkan 29.000 di sini. Oke? Tetapi kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita mendapati breakout lagi, oke, kemudian kita membentuk mungkin semacam inverse head and shoulder di sekitaran sini, maka ini saya mungkin akan jadikan potensial setup untuk buy, ya. Dan ini mungkin kita akan menuju atau target saya akan di sekitaran 44.000. Walaupun kalau misalnya kita mendapatkan bounce dari sini, bukan tidak mungkin kita akan kembali meretest area apa? Upper trend line-nya di sini. Yang kalau misalnya kita naik lagi dari sini, maka bisa jadi nyampe ke 49 atau bahkan 50.000 dolar. Gitu ya. Sekali lagi ingat, selama kita berada di ascending channel di sini, kita masih berpotensi untuk bouncing bolak-balik di sekitaran sini. Oke, selama kita belum breakout ataupun breakdown ke bawah. So far, tentunya kita masih melihat Bitcoin sepertinya masih dalam tekanan para sellers, gitu ya. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita juga mendapati sell off yang lumayan gitu ya, dari angka 40 ribuan tadi hingga ke 38.800-an gitu ya. Untuk sementara saya tidak akan melakukan apapun terlebih dahulu gitu ya, sebelum kedua hal yang tadi saya sebutkan terjadi, antara kita breakdown dari sini, oke, kemudian consolidate, saya akan cari untuk setup short. Tapi kalau misalnya kita mendapati ada pattern reversal di sekitaran sini, saya mungkin akan cari setup untuk buy. Nah, sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya akan memilih untuk wait di sidelines dulu
Dan juga saya masih ragu sekarang untuk masuk ke market. Kenapa? Karena memang volumenya masih tidak terlalu besar. Mungkin kita harus menunggu selama 1-2 hari terlebih dahulu. Para investor atau trader di luar udah mulai pada aktif lagi trading, dan kita mungkin akan melihat volumenya kembali naik gitu ya. Jadi ya, untuk secara weekly chart juga sama ya guys. Weekly chart kita juga melihat bahwa kemarin kita mendapati Bitcoin kembali closing di bawah key levelsnya. Oke. Dan tentunya ini bukan berita baik juga, dimana kita closing weekly candle di bawah 42.500-an. Oke. Dan selama kita berada di bawah area ini, oke, kita kembali berada di fase atau area pertarungan antara para bulls dan bears gitu ya. Ini adalah area pertarungan yang menurut saya. Masing-masing nggak pengen kehilangan area ini. Kalau misalnya, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita breakout di atas, cenderung kita akan kembali revisit ke next area di sekitar $50.000. Tapi kalau kita breakdown, kita cenderung akan menuju kemungkinan ke sekitaran area $20.000 sebagai area all time high di cycle sebelumnya. Itu secara weekly chart gambaran besar saya gitu ya. Dan so far kita melihat ada 3 weekly candle berturut-turut warna merah. Terakhir kali ini terjadi itu di bulan November kemarin. Biasanya gitu ya, ketika kita udah mendapatkan 3 candle weekly, kemungkinan besar kita next week-nya bisa mendapati 1 candle hijau gitu ya. Di sini kita mendapati 2 candle, kita akan sangat jarang gitu ya bisa menemukan bahwa Bitcoin mampu closing 4 candle berturut-turut itu warna merah, apalagi 5 gitu ya. Kalau kali ini, minggu kali ini juga candlenya merah, kemungkinan besar minggu berikutnya itu harusnya hijau gitu guys. Secara statistik gitu ya guys ya. Kalau kalian tarik sampai ke tahun-tahun 2020 atau 2019, kalian hanya akan menemukan maksimal 4 gitu. Lebih sering itu cuma 3. Dan berikutnya hijau. Di sini 4. Berikutnya hijau. Di sini cuman ini 4 juga. Berikutnya hijau. Dan ketika masuk awal bear market 2018, kita malah tidak pernah mendapati 4 candle berturut-turut. Maksimal kalau kalian lihat, ini cuman 2, di sini juga cuman 2, di sini juga 2, di sini 2, di sini ada 3. Nah, di sini 3, di sini 3, kemudian di sini juga ada 3. Jadi maksimal malah cuman 3 candle weekly berturut-turut kita mendapati candle merah di awal bear market 2018. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, kita udah menuju ke minggu keempat. Kalau misalnya kita closing merah juga, berarti 4 minggu berturut-turut kita closing merah. Dan harusnya gitu ya, ketika hal tersebut terjadi, next weekly chartnya, weekly candlesnya kita akan closing sedikit di arah hijau mungkin. Kalau misalnya skenario idealnya untuk para bulls tentunya adalah kita mendapati momentum yang deras atau candle weekly hijau yang panjang. Itulah skenario idealnya. Tapi kalau skenario ideal untuk para bears adalah kita mendapati walaupun candle hijau tapi kita hanya merangkak ke atas seperti ini. Dan ini biasanya berpotensi membuat Bitcoin melanjutkan penurunan ke bawah. Seperti itu ya. Jadi ya itu aja sih guys untuk hari ini. Saya rasa penjelasannya juga udah cukup panjang. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.